Ali. Buku terbakar, cendekiawan dibunuh, dunia kacau, sang suci sastra turun ke dunia. Seorang ini menentukan nasib negara. Dinasti lama harus runtuh, dinasti baru harus berdiri. Kita punya semangat kebajikan di dada, menata dunia atas nama langit. Susi Sastra, kau merasa suci, berani bertindak atas nama langit? Hari ini, sang suci bela diri akan mengambil nyawamu. Tolong, hentikan! Kalian masih ingin menentang takdir? Cepat letakkan senjata. Ikuti kehendak langit. Dengan ini, dinasti baru berdiri. Sang suci sastra dan putra mahkota mengasingkan diri. Dengan semangat mulia, ingin mendidik rakyat. Prinsip utama universitas adalah menegakkan kebajikan. Bimbing rakyat. Kamu dari keluarga, cu. Tidak tahu malunya. Sudah bilang 2 hari lalu. Tutup rumahmu dan keluar, Rinzu. Masih buka. Mau mencelakakan kami semua. Benar. Aku sudah dengar dari pejabat. Mendirikan sekolah sendiri itu hukuman mati. Bukan cuma mereka. Kita pun bisa kena imbas. Ya, kalau mau mati sendiri. Jangan libatkan kami. Memang aku mendirikan sekolah. Tapi, gimana? Dia sudah ngaku. Ayo kita tangkap sekarang. Kirim ke kantor pemerintah. Siapa tahu dapat hadiah. Kakak Zhao, kamu bilang tadi aku mendirikan sekolah merugikan semuanya. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada petugas pemerintah yang datang menangkapku? Hana? Udah, jangan banyak omong sama aku. Kamu punya waktu 2 hari lagi. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku bakal sekolah jelekmu. Zhao. Tua. Seperti yang kalian lihat, kalau benar buka sekolah di sini itu dosa, ya tunggu saja 2 hari. Pemerintah akan kirim orang tangkap saya. Kalau tidak, berarti membuka sekolah bukan melanggar hukum, kan? CIA. Kalian lihat kan? Inilah muka para sarjana. Itu bisa dibilang putih. Aku mandan komandan 100.000 tentara perbatasan. Masa aku bohong sama kalian? Kalau nggak mau anak pulang, mereka celaka gara-gara dia. Anak nakal. Kenapa belajar? Kamu nggak tahu kakekmu dulu pernah jadi sarjana. Tapi akhirnya dipancung. Pulang sana. Cewek ikut ke sini. Mau apa? Memalukan. Pulang sana. Kalian gak usah takut. Sekarang sudah ganti dinasti. Saya jamin, kedepannya gak akan ada pemerintah sembarangan bunuh orang terpelajar lagi. Udah, cukup. Apa bagus baca buku? Mending latihan bela diri. Latihan kungfu yang benar. Turun ke medan perang. Prestasi militer. Bisa jadi raja atau pejabat. Kalau benar ingin yang terbaik buat anak, kirim ke perguruan bela diriku. Latihan sama aku jauh lebih baik daripada jadi sarjana miskin di sini. Benar kata kepala perguruan Zhao. Besok aku bawa anak ke sana buat daftar ke perguruan bela diri. Kalian semua salah paham. Sekarang sudah bukan masa perang. Pemerintah justru lebih butuh orang yang berpendidikan. Teman-teman. Kamu cari mati. Guru baik, nggak usah khawatir. Kian pihak bocah, aku kasih waktu sehari. Pergi! Kalau enggak, aku bakar kamu sama rumah gubuk reot ini. Pak, Ayahanda sudah berpesan. Anda sebagai guru kerajaan tidak boleh dihina. Dia mantan pejabat bersalah. Tanpa Anda, Ayahanda tak bisa mengampuni semua. Dia mati. Tadi tanpa Anda menghalangi, saya sudah suruh pengawal bunuh dia. Anak, ini 7 tahun lalu. Masih emosi yang begini. Kakak adik Kie, datang tanpa undangan, mohon jangan tersinggung. Kakak beradik Kie datang tanpa diundang, mohon maaf Pak. Siapa yang kalian cari di sini? Pak Chu? Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Kami kakak adik baru tiba di Yungsu. Dengar Anda punya sekolah di sini, kami datang belajar.
Kami tak berharap jadi orang hebat. Cukup diajari membedakan mana yang benar dan salah. Rumahnya sendiri tak bisa dipertahankan. Pasti dia bodoh. Aku nggak mau belajar sama dia. Ya, jangan kurang ajar. Ini tanah sedikitnya kami. Semoga Bapak berkenan menerimanya. Belajar bukan main-main. Tuan Ye tidak ikhlas. Meski aku menerimanya, hidupnya cuma akan sia-sia. Kalian pulang saja. Dasar cendekiawan kaku. Kami kakak adik datang belajar. Itu kehormatan lo. Beraninya menolak. Hajar sampai gigi copot. Oh ya. Kakak, diam. Pak Guru, kau tahu siapa yang bikin keributan di aula hari ini? Maksudmu, Zhao Zhong. Zhao Xiong pelatih pasukan perbatasan kerajaan lama. Kekuatannya setara guru besar. Kalau bukan Kaisar Xia yang mengampuni, menangkap dia butuh 3.000 pasukan elit. Menurut Anda, apakah Anda bisa melawan dia? Saya cuma seorang sarjana lemah. Mana mungkin bisa lawan guru besar seperti dia. Meskipun begitu, saya percaya keadilan ada di hati manusia dan kebenaran harus diutarakan. Jangan menipu diri. Zhao Xiong tak terkalahkan di Yunzu kalau dia mau sulitkan. Siapa lagi yang bisa membela Tuan? Saya ingin tahu, Nona Ye, saran apa? Bukan saran tinggi, tapi kalau Tuan setuju menerima adik saya. Dengan nama Ye, cukup bicara untuk bantu Tuan keluar masalah. Bagaimana? Pak, pikir baik-baik. Tanpa bantuan keluarga Ye, dengan gaya Zhao Xiong, besok saja. Rumah Anda bisa langsung lenyap. Terima kasih atas niat baik Anda, Nona Ye. Tapi saya percaya, sekuat apapun Zhao Xiong, dia tetap harus pakai logika. Kami masih harus bereskan rumah, jadi tidak bisa mengantar. Bapak punya cita-cita tinggi. Saya kagum. Tapi sebelum Ciwu pergi, saya mau beri saran. Kalau cuma demi ego seorang sarjana yang sial-sial, lalu Anda kehilangan nyawa, semua yang Anda pertahankan tak berarti. Yuan, kita pergi. Kamu cari maut. Siapapun tak bisa selamatkan kalian. Terlalu fokus pada satu titik. Malah tak lihat gunung di depan mata. Pak, mereka bicara begitu sama Anda. Kenapa saya tidak boleh memberi pelajaran pada sekumpulan orang picik seperti mereka? Kamu lupa bagaimana guru selalu mengajarkan perbaiki diri. Atur keluarga, tata negara, baru dunia bisa damai. Kamu sudah belajar dengan guru di luar istana 7 tahun. Kalau masih seimpulsif ini, bagaimana kelak ayahmu bisa tenang menyerahkan tahta padamu? Haji, saya salah. Bagus kalau tahu salah. Ayo, bantu saya bersihkan aula. Besok masih ada kelas. Baik. Merendahkan guru berarti menghina kerajaan Xia. Siapapun pelakunya, pasti mati. Ini pesan rahasia dari Putra Mahkota, mohon yang mulia lihat. Cepat serahkan ke sini. Dasar kurang ajar, berani menyinggung guru, berarti melawan Dacia. Pengawas! Kumpulkan 100.000 pasukan segera, ikut aku ke Yungsong untuk membuktikan kebenaran buat guru. Tuan, menurutmu pantas nggak kalau King Wu bawa Yunhan menemui guru? Apa nggak masalah? Kalau menyinggung guru, gimana? Tidak, tenang, Ibu Cinggu. Itu anak yang cerdas, sikapnya juga sopan dan rendah hati, pasti nggak bakal bermasalah kali ini. Tuan, ada kabar dari Nona. Katanya guru yang Tuan rekomendasikan itu cuma cari nama dan nggak fleksibel. Sama sekali nggak pantas jadi guru mereka. Anak durhaka, berani sekali menyinggung guru. Siapkan kuda, siapkan hadiah besar, panggil semua master bela diri di keluarga. Saya harus pergi ke Yunzu sendiri untuk meminta maaf pada Anda. Itu suruh kamu pergi, masih di sini, jangan salahkan aku. Kalau harus bertindak keras, ya? Tuan, ini. Kok nggak ada yang belajar? Tuan Zhao, apa maksudmu? Kamu tahu berapa banyak harapan pelajar yang hancur gara-gara kebakaran ini? Chu Feng,
Jangan pura-pura di sini. Kami sudah kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu sendiri yang sia-siakan. Iya. Mereka semua muridmu dulu. Untung orang tua mereka sadar. Kirim mereka ke perguruan silat. Saya belajar bela diri. Hari ini, saya mau murid-murid lamamu antarmu ke jalan akhir. Liu, Zu, Yan. Kalian Guru benar, pelajar tak berguna. Hanya bela diri dan jadi tentara bisa sukses nanti. Belajar bahaya kita, nyeret orang tua keluarga. Betul. Akhir-akhir ini banyak pendekar yang jadi pejabat. Pulang kampung terhormat. Tapi pelajar itu sia. Kalian menipu kami dengan kata-kata palsu. Hari ini kami akan usir kalian habis-habisan. Keluar! bukan karena aku bersikeras ingin tinggal di Yunzu. Kalau mengajar orang membaca memang dianggap salah. Lalu kenapa hari ini bukan pejabat yang datang menuntutku? Malah kalian yang diutus untuk mengusirku. Apa maksudnya itu? Aku tahu kau, kepala penangkap, pasti bicara seperti ini. Hari ini sebelum kami datang, sudah melapor ke kantor pemerintahan. Saya. Guru hari ini tidak berebut kehormatan. Nanti kalian tangkapnya. Kirim ke pemerintah. Guru sendiri yang akan meminta hadiah untuk kalian. Ya, Guru. Menolak bantuan hanya demi harga diri seorang sarjana. Jadi guru tapi tidak paham prinsip sederhana bahwa yang kaku gampang patah. Ayah, akhirnya Anda salah menilai orang. Papa, kemarin kalian belajar di sini. Hari ini malah anggap musuh jadi ayah. Mengangkat tongkat ke guru. Di mana nurani kalian? Begitu mudah diprovokasi, melakukan hal menghina guru dan leluhur. Masih bermimpi jadi raja atau menteri? Kalian benar-benar pikir keluarga kerajaan sekarang itu bodoh. Jangan banyak bicara. Dia datang mengajar sini, jelas mau bunuh kita. Kita nggak langsung bunuh dia di tempat. Itu karena masih menghargai masa lalu. Pandai bicara. Dasar anak haram masih mau memutar balikan fakta. Dengar, hari ini kalian berdua. Tidak ada yang bisa lolos. Guru, gak apa-apa. Serahkan saja ke gurumu. Si Ju itu. Kalau kamu sekarang minta maaf sama anak ini, masih bisa bebas dari luka dan sakit. Kalau enggak, kalian pasti berdarah di sini. Lakukan. Berhenti. Ya, datang ke sini, berani ikut campur urusan kami? Keluarga Ye dari utara. Pantas nggak ikut campur. Utara, keluarga Ye. Oh, ternyata Putri sulung keluarga Ye ahli bela diri. Maaf, saya tidak mengenali orang hebat. Nona Ye, tentu Anda berhak. Tapi saya ingin tahu, Nona Ye mau bagaimana mengatasi pria tak setia ini? Tuan Julia, hari ini tanpa bantuan keluarga Ye, Anda pasti nggak bisa lewati masalah ini. Asal Anda setuju, saya bisa pastikan Anda aman tanpa masalah. Kesempatan ini sekali. Coba Anda pikirkan baik-baik, ambil keputusan. Terima kasih atas niat baik Nona Ye. Tapi saya belajar. Belajar demi menjaga keadilan dan kehormatan. Kalau cuma karena lawan gak masuk akal, lalu saya ingin menyerah. Untuk apa? Belajar. Tidak usah dibaca. Tuan, Anda benar-benar ingin memaksakan kehendak? Ya, oke, saya mengerti. Maksudnya, Oh, sungguh semangat yang luar biasa. Kesulitan tapi tak menyesuaikan diri. Demi harga diri yang sia-sia, rela mati. Hari ini aku justru ingin melihat apakah semangat di hati Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda. Masalah di aula, keluarga Ye tidak akan ikut campur lagi. Tuan Zhao, silakan lanjutkan. Chu Feng, Chu Feng. Aku harus berkata apa tentang... Hanya karena sedikit pengetahuan, kamu berani meremehkan orang lain. Kamu sendiri yang menghilangkan penyelamatan. Hari ini, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Kutu buku, aku mau lihat bagaimana semangatnya bisa menyelamatkanmu. Mau lihat siapa di antara kalian yang berani? Xiaoho, kemarin aku ajari. Kamu bicara baik dengan orang. Tapi hari ini aku mau ajari kamu satu pelajaran lagi. Kalau bicara baik-baik dalam pan, kita tetap harus menang. Buktikan, kita punya kekuatan bertindak dengan alasan kita.
Saudara sekalian, karena bicara baik-baik tidak berhasil. Aku juga sedikit tahu ilmu bela diri. Bersikap sok misterius. Aku, pejabat di sini, nggak percaya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana miskin sepertimu? Mati saja! Aliran energi sekuat ini. Dewan di bumi. Kok bisa begitu? Kenapa aku satu jurus pun nggak bisa tahan? Kamu siapa? Aku cuma seorang guru. Zhao Guanju. Sekarang boleh bicara baik-baik, kan? Siapapun kamu, nggak penting. Melanggar hukum. Buka kelas. Guru kita bantu pemerintah hukum. Kamu berani luka orang. Siapapun yang datang, nggak bisa nolong kamu. Buka sekolah tanpa ujian negara. Kita, kaisar, malah kalian yang salah. Kalian duluan menuduh dan memfitnah guru. Bakar sekolah. Meski petugas datang hari ini, yang ditangkap kalian. Menangkap aku. Kalian nggak tahu kan hubungan aku sama Tuan Wali Kota? Kalau Tuan Wali Kota datang, kalian semua nggak bisa kabur. Tuan Wali Kota datang. Kalian berkumpul di sini karena apa? Tuan Kota. Hormat, Tuan Kota. Mohon Tuan bela kami rakyat. Haha, Joe, tak perlu seremonial. Berdiri saja. Apa ketidakadilanmu? Ceritakan. Saya pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Baik, Scholar Su. Buka sekolah diam-diam di sini. Kami menasihati. Dia pakai sihir. Luka parah. Dia bahkan bilang kami melanggar hukum. Mohon Tuan Kota. Mohon Tuan Kota. Tolong hukum berat orang jahat ini. Saya, rakyat kecil, memberi hormat pada Tuan Kota. Saya hanya guru biasa. Membuka kelas di sini hanya untuk. Berani rakyat tertahan. Buka sekolah tanpa izin melanggar hukum, Xiao Xiong menasihati. Kau malah lukai parah. Benar begitu. Kamu mengaku. Aku mengaku. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kaisar Xia sudah lama mengeluarkan perintah, mendorong semua orang belajar dan masuk pemerintahan. Mengapa membuka sekolah di Yongzhou justru melanggar hukum? Aku tak peduli tempat lain. Di Yanggou mendirikan sekolah tanpa izin itu melanggar hukum. Berani ragukan aku? Sujud dan akui salah. Kaisar sekarang pun mendorong semua orang belajar. Dengan alasan apa kau bilang kami melanggar hukum? Bahkan mau menangkap guru kami. Karena ini Yongzhou, aku kepala kotanya. Di Yongzhou, aku ada hukum. Kalian berdua sudah berulang kali meragukanku, pengawal. Pancong, mereka berdua sebagai contoh. Majulah! Kurang ajar! Berani? Tunggu. Ini adalah perintah Kaisar Xia. Melihat perintah ini sama saja seperti bertemu kaisar langsung. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah putra mahkota Xia Hong. Aku gantikan ayahku inspeksi negeri. Kalian semua. Never. Menteri Guo menyapa. Salam hormat kepada putra mahkota. Rakyat jelata memberi hormat kepada putra mahkota. Jadi dia adalah guru putra mahkota. Putri sulung keluarga Ye dari utara, Ye Qingwu. Salam hormat putra mahkota. Kalian boleh bangun. Terima kasih, putra mahkota. Guru, situasinya darurat. Saya terpaksa mengungkapkan identitas duluan. Mohon pengertian guru. Tidak apa-apa. Ini sudah terjadi. Selanjutnya,
kamu yang urus. Saya akan patuh pada perintah guru. Tuan Kota Guru. Masih ada yang ingin Anda katakan? Pangeran, hamba tidak tahu Anda sedang belajar dengan guru di sini. Bila tadi sempat menyinggung Anda, mohon Pangeran memaafkan hamba. Itu saja. Barusan kamu bilang aku dan guru melanggar hukum. Beberapa kali membantah Tuan Kota dan harus dihukum mati di depan umum. Hamba tidak berani! Tidak berani! Kamu bahkan berani bunuh aku. Apa ada hal lain yang tidak kamu berani lakukan? Jadi Tuan Kota Yunzhou, tapi kerjasama dengan penjahat. Makan uang korupsi. Melindungi sendiri. Melanggar hukum. Menjebak orang baik. Yang paling pantas dipenggal di depan umum. Justru kalian. Tuan, tolong saya. Ngapain bengong? Tangkap mereka berdua sekarang. Kenapa bertindak? Tunggu! Saya pejabat resmi kerajaan. Jabatan saya sebagai wali kota diangkat langsung oleh kaisar. Benar, mau hukum mati. Saya tanpa alasan yang jelas. Kamu ini penipu. Pakai tanda palsu. Kamu bilang, aku pura-pura, jadi putra mahkota, pakai surat perintah palsu, ya? Benar, Hayam Pihak. Putra mahkota sangat berharga. Sekarang dia sedang belajar dengan rajin bersama kaisar di istana ibu kota. Mana mungkin dia datang ke desa terpencil ini? Ikut seorang sarjana miskin buat menipu orang. Berani sekali kamu. Berani pura-pura jadi putra mahkota. Kedua orang ini pasti punya niat buruk. Kalau masalah ini sampai terdengar oleh kaisar kita, semua nggak bakal selamat. Sekarang, tangkap mereka berdua untukku. Tangkap mereka lalu potong kepala. Buktikan Yunzhou kita bersih. Pemberontak sialan. Jangan biarkan mereka pulang hidup. Bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Bodoh, dan tak tahu apa-apa. Mudah sekali terprovokasi orang lain. Tahu nggak kalian? Apa akibatnya? Akibatnya? Aku kasih tahu. Akibatnya adalah setelah kami menangkap kalian berdua, kami akan lapor ke Yang Mulia. Kalau Yang Mulia senang, apapun kuinginkan pasti dapat. Benar. Sebelumnya sudah kubilang, benar salah. Keadilan ada di hati orang. Kalau kalian tidak mau bicara baik-baik, aku juga punya cara sendiri yang gak masuk akal. Tuan Chu, aku akui aku meremehkanmu. Kamu suruh muridmu pura-pura jadi putra mahkota. Itu kejahatan besar. Kamu tahu akibatnya? Mengingat hubunganmu dengan ayahku. Aku minta Tuan menyerah. Jangan paksa aku melukai. Berapa lama sampai Yunzhou? Lapor Yang Mulia. Sekitar 2 jam lagi kita tiba. Bercepat. Harus sampai dalam 1 jam. Baik. Bercepat. Tiba dalam 1 jam. Kiro biasanya sangat tenang. Kenapa jadi trouble di depan guru? Tuhan, semoga aku dan kakakku tidak menyinggung guru. Kalau dia putri sulung keluarga Ye, jangan. Sama seperti yang lain, menganggap kami penipu yang pura-pura jadi pangeran mahkota. Pangeran mahkota itu punya status tinggi. Mana mungkin dia ikut belajar sama orang desa sepertimu? Yang salah. Cuma acting kalian yang buruk. Dibanding Ye Zhenjiang saat muda. Kurang. Tak, ayahku adalah ahli bela diri paling hebat di utara. Kamu berani menyebut namanya langsung. Kamu pikir aku nggak berani bertindak? Aduh, Nona Ye, gak usah buang-buang kata sama 2 pengkhianat itu. Tangkap mereka dulu. Hukuman nanti. Beto. Tuan, saya jangan jelaskan semua selesai. Sudah mau mati. Masih berani sombong di hadapanku. Aku, Tuan Kota, bunuh kalian. Anak buah, serang. Keras kepala banget. Cuma cari mati sendiri. Hentikan. Cari ayah. Sang Raja tiba. Yang Mulia tiba.
Hidup Kaisar! Panjang umur! Kaisar! Panjang umur! Panjang umur! Semuanya, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Baginda, begitu mulia, saya hanyalah rakyat biasa. Tak pantas menerima ini. Tuan pantas menerima penghormatan apapun. Tuan, jika ada yang berani menyinggung Anda, katakan saja, keluarga Yedi Utara tak akan pernah berdamai dengannya. Baginda! Berkumpul di sini, ada apa? Yang Mulia, hamba menemukan anak ini. Pasti memberontak. Muridnya berani pura-pura putra mahkota di depan umum. Bahkan memalsukan perintah Kaisar Xia. Tadi hamba hendak menangkap mereka berdua. Lalu menghadap Yang Mulia. Keputusan. Hei, menurut Anda? Apakah Tuan diam-diam punya niat memberontak? Paduka, benar-benar bijaksana. Paduka. Menurut pendapat hamba, orang ini pasti sisa pemberontak zaman lalu. Dia harus dipenggal sebagai contoh. Peringatan. Oral. Paduka. Ayah, dia itu pengkhianat. Mengapa hormat pada orang pencari pujian palsu? Dia sama sekali tidak pantas dihormati oleh Anda. Berani sekali. Berani bicara buruk tentang Tuan Su. Ayah, diam. Bagus. Pemberontak pengkhianat. Berani-beraninya menjelekkan guru kerajaan di depan umum. Pengawal, tangkap dia. Kamu bilang, dia. Inilah orang yang dulu bantu saya ganti dinasti. Guru Agung Sastra. Guru kekaisaran zaman sekarang. Beliau tidak suka ketenaran palsu. Jadi, memilih mundur. Tapi sekarang, di mata kalian, dia malah dianggap pemberontak yang berniat jahat. Yang Mulia, hamba benar-benar tidak tahu identitas beliau. Saya salah sangka. Beliau penjahat. Mohon ampun, Yang Mulia. Bosan, penguasa Yunzu, hubungi pejabat lama dinasti. Kepentingan pribadi, tutup pendidikan kota. Dosa tak terampuni. Jenderal Jen, siap. Penjarakan Guo Zheng dan Zhou Xiong bersosial. Penggal kepala, siap. Ini semua salahmu. Yang Mulia, dia yang melakukannya. Hari ini, aku sebagai kaisar, beri pengakuan seluruh rakyat Xia. Siapa saja yang belajar boleh ikut ujian pegawai negeri dan jadi pejabat. Jika ada yang bilang belajar sia-sia dan ingin mengacau sekolah, pasti tak akan dibiarkan begitu saja. Kalau sudah tak ada urusan lain, silakan bubar. Anak durhaka, cepat ikut aku. Besok baru minta maaf pada guru. Guru tahu gubuk itu sudah hancur. Aku sudah perintahkan orang carikan sekolah baru untuk guru. Tunggu 2 hari saja, semua akan siap. Mohon guru, jangan talah begitu. Terima kasih, Yang Mulia. Guru, beberapa hari lalu aku dengar kabar cendekiawan terkenal Chen Xiuxian akan segera datang ke Yunzu. Aku bisa tinggal di sini beberapa hari, tunggu dia datang. Sekaligus mengangkat nama guru agar tak ada urusan merepotkan semacam ini lagi. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Tapi aku tidak bercita-cita di sini. Mungkin ada hal lain yang perlu bantuan dari Yang Mulia. Silakan bicara saja, Pak. Sudah 7 tahun keliling di luar Beijing. Pangeran sudah dewasa. Ayo ikut Baginda pulang ke istana. Aku nggak mau pergi. Aku mau terus menemani Tuan. Selalu ada di sisimu. Tuan, Hongger masih kecil. Sekarang pulang ke istana terlalu cepat. Bagaimana kalau, walau Xia Hong masih muda, dia sangat cerdas. 7 tahun ikut aku bekerja. Dia sudah belajar banyak hal. Pemimpin harus memperbaiki diri, keluarga, negara, dan ciptakan kedamaian. Sekarang Xia Hong sudah berhasil memperbaiki diri. Keluarganya sudah rukun. Jadi memang harus ikut kaisar pulang ke istana. Ikut memerintah negara. Supaya kelak jadi pemimpin yang bijaksana. Tuan sudah berjasa besar bagi kami dan bagi Daxia. Kami takkan pernah melupakan itu.
saya akan sanggup-sanggup mengikut ayah. Belajar cara memimpin negara agar tidak mengecewakan Tuan. Kembali ke Beijing, jangan gegabah. Ingat berpikir matang sebelum bertindak. Saya akan selalu ingat. Baiklah, negara tak bisa sehari tanpa pemimpin. Mohon Yang Mulia, segera kembali. Pak Guru, jaga diri ya. Semoga kamu menjadi raja sepanjang hidupmu. Seluruh negeri damai sejahtera. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, masuk cepat. Kelas memulai. Kini Saya pernah bertemu guru. Saya kurang mengawasi mereka sampai mereka menyinggung guru. Hari ini saya khusus datang untuk meminta maaf. Semoga guru mau beri mereka kesempatan lagi. Mohon guru mau memaafkan. kalian pulanglah. Tuan Ye, jangan salah paham. Aku sudah bilang, belajar harus tulus hati daripada menyonaikan hidup. Lebih baik lakukan hal yang kamu mau. Saat tua nanti, tidak akan menyesal. Saya masih ada kelas, jadi saya pamit dulu. Guru, Guru ini sempit sekali hatinya ya. Sampai sekarang masih dendam. nih, bisa tangan, lihat. Ayah, aku salah. Hingwu, kamu sedang apa? Kalau guru bilang belajar perlu tulus, ya sudah, kita buktikan ketulusan kita ke dia. Aku dengar dari luar saja. Aku juga ikut. Enggak. Air bermanfaat bagi segala sesuatu tanpa bersaing. Berada di tempat yang tak disenangi banyak orang. Kalau kalian semua tulus begini, sebagai ayah bisa pulang dengan tenang juga. Dengar-dengar putri keluarga Ye sedang ada di Yunzhou. Tuan Li, info terpercaya. Nona Ye sekarang sedang belajar di sebuah cottage di Yunzhou bersama adiknya, Ye Yunhan. Nona dan Tuan Ye, pemimpin bela diri utara, sampai rela datang ke tempat terpencil begini untuk belajar. Kelihatannya keluarga Ye memang sudah mulai merosot. Cari dua gadis buat bersenang-senang. Biar Nona Ye lihat sendiri kegagahan. Yunhan, kemarin ikut dengar seharian, gimana rasanya? Aku juga nggak tahu kenapa. Buku ngantuk, malah makin semangat waktu dengar penjelasan guru. Dan jadi lebih paham isinya. Ayo, jalan. Hahaha. Nona dari keluarga Ye, pemimpin dunia bela diri di utara. Ternyata rela datang belajar di tempat sederhana kayak gini. Masa keluarga Ye sampai nggak sanggup undang guru? Tidak tahu, ada keperluan apa Tuan Li ke sini? Tidak ada urusan lain. Ajak Nona Ye jalan Yunzhou nanti malam. Saya pasti nggak akan biarkan Nona Ye kecewa. Maaf, Tuan Li, Qingwu masih harus fokus belajar, jadi nggak bisa ikut. Aku nggak bisa antar ya. Cuma dari pelosok, sarjana miskin yang baca buku nggak guna. Bisa apa sih dia sebenarnya? Selama Nona Ye mau menemani aku bakal undang guru besar Chen Xiuxian, guru para cendekiawan, datang sendiri buat ngajar kalian gimana. Tuan Li, jangan salah langkah. Kalau tidak hormat guru lagi, hati-hati. Aku nggak akan tinggal diam. Oh, kita cari tempat yang cuma ada kita berdua, biar aku lihat sendiri seberapa hebat Nona Ye ini. Tinggal sih, jaga sikap. Ni Haifeng, berani ganggu kakakku. Aku nggak akan memaafkan kamu. Keluarga Ye dari Bei, ilmu bela dirimu cuma segitu aja. Anak kecil, sabar dulu.
Biar aku urus kakakmu dulu. Nanti masih banyak waktu buat mendidik kamu. Li Haifeng, kamu keterlaluan sekali. Kalau kalian mau sparring, bisa kita pindah tempat? Saya masih harus mengajar murid-murid. Tuan, Cimu mengaku salah. Saya janji, nggak akan merepotkan Tuan lagi. Kamu itu siapa? Berani suruh aku pergi? Cepat pergi! Kalau enggak, percaya enggak aku potong lidahmu? Tuan, bajingan dari selatan ini mau ganggu kakakku. Tolonglah Pak, selamatkan kami. Sejak dulu, para pendekar sering langgar aturan. Itu selalu pantangan bagi pemerintah. Tapi di wilayah Daxia, semua harus ikuti hukum dalam hidup. Kita tetap harus pakai akal sehat. Semuanya harus sesuai hukum. Hari ini, aku bunuhmu dulu. Lihat hukummu. Bisa apa padaku? Aku sudah tahu. Kamu rakyat rendahan. Berani melawan aku. Bunuh dia. Tunggu saat. Hari ini aku akan balas 100 kali lipat. Aku pastikan nama baikmu hancur. Terima kasih. Wah, Tenang saja, Pak. Malam ini, aku akan ajak Yunhan pulang. Tidak perlu pulang. Jangan lupa datang tepat waktu ke kelas. Kalau terlambat, bakal kena hukuman. Terima kasih, Pak. Kemarin kamu tekan aku. Hari ini aku sengaja bawa hadiah besar. Kalau tahu diri, cepat berangkat ke sini. Sujud 3 kali buat aku. Mungkin aja nyawamu bisa selamat. Li Haifeng, kamu masih berani datang. Kemarin Tuan sudah melepaskanmu. Hari ini kamu bikin ribut lagi. Kamu pikir kami nggak berani nyentuh kamu? Nyakitin aku? Coba aja. Kalau berani. Kalau nggak bisa, hari ini ikut aku pulang ke rumah. Lalu, baru kita lihat bisamu apa. Kamu nggak punya malu. Kamu cari mati. Ahli, keluarga. Li, kamu cukup jeli juga. Tapi Tuan Muda, kami bukan orang yang bisa disentuh sembarangan. Ya! Berani pukul kakakku? Aku bakal lawan kamu. Kalau Yunhan ada di Beijing, mungkin aku masih akan sedikit takut padanya. Tapi di Yunzhou ini, guru pedang keluarga Li ada di sini. Kalian gak benar-benar mengira kalau sarjana miskin dan gak berguna ini bisa melindungi kalian kan? Tuan Li, kamu harus tahu, selalu ada yang lebih hebat di luar sana. Kamu bertindak semaunya, tidak takut dapat masalah? Masalah? Kamu layak. Dalam. Patahkan kedua kakinya. Biar dia berlutut saat bicara dengan Tuan Muda. Pak Guru, tetua keluarga Li ini adalah guru pedang. Kekuatannya jauh di atas Jiao Shong. Anda hebat tapi bukan tandingannya. Biar aku yang jaga belakang. Anda cepat pergi ke kantor wali kota. Minta bantuan. Jangan khawatir. Tuan. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Kena Tuan Li. Mulai! Tuan, hati-hati. Tuan Ju. Cepat.
Nona Ye, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu belum menikah dengan saya loh. Kalau kamu terluka, aku pasti sedih banget. Tuan, cepat pergi. Mereka nggak akan membunuhku. Kamu buru-buru ke kantor wali kota, biar kita bisa selamat. Kalau saya sudah jadi guru kalian, mana mungkin saya biarkan kalian celaka. Tenang saja. Selanjutnya, Biar saya yang bicara sama mereka. Hahaha, sampai sekarang masih mau ngomong baik-baik? Kamu nggak jadi bego gara-gara terlalu banyak baca buku kan? Jangankan ngomong baik-baik, sekarang kamu bahkan nggak layak mati di tanganku. Li, tunjukkan kehebatannya ilmu pedang keluarga Li padanya. Cepat sujud. Minta maaf sama tuan muda kami. Aku bunuh kamu. Saya dengar Anda adalah master ilmu pedang. Kebetulan, saya juga sedikit belajar ilmu pedang. Oh, Kulihat kamu bukan jadi bodoh karena belajar, tapi malah jadi gila. Ambil ranting jelek. Lalu mau tanding sama ahli pedang? semua orang tahu jurus pedang keluarga Li paling hebat di dunia. Kamu pelajar lemah. Pakai ranting. Menghina aku. Kamu benar-benar seperti kapak dalam tempurung. Aku potong tangan kaki kamu. Biar tahu jurus pedangku. Bukan cuma omongan kosong. Tuan, saya tahu ilmu Anda paling tinggi. Tapi ahli pedang itu bukan orang biasa. Kekuatan dia jauh di atas Zhao Zhong. Jangan sampai Anda mengorbankan hidup cuma demi kami berdua. Tenang, Xing Wu. Ahli pedang kuat, tapi harus pakai logika. Kalau nggak mau dengar, guru. Aku bikin mereka dengarku. Tuan. Tanah 9 negeri sejak dulu. Yang kuatlah yang dihormati. Kamu cuma pelajar lemah. Akan jadi milikku. Korban pedang. Jiwa yang hilang. Penatua Li, memang begitulah. Bunuh saja si bodoh itu. Satu tebasan pedang bersinar. 19 provinsi. Sebenarnya, kamu siapa? Saya cuma guru biasa. Sekarang bisa bicara logis sama saya? Maaf, Pak. Maaf, saya sudah meremehkan Anda. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Hari ini aku hilangkan kekuatanmu sebagai peringatan. Ingat, jangan lagi menindas orang lain. Kalau tidak, meski bukan aku yang turun tangan, hukum Daxia tetap akan menghukum. Terima kasih Pak, sudah mengampuni saya. Saya pasti ingat nasihat Anda. Kedepannya saya akan berbuat baik jadi orang baru. Kalau begitu, bagus. Herji. Tuan, di Haifeng itu sempit hati jika Anda biarkan dia pergi sekarang. Kalau setelah kembali ke keluarga Li. Tidak apa-apa, siapapun itu. Pada akhirnya, kita harus bicara secara masuk akal, kan? Segera kembali ke keluarga. Suruh ayah dan sarjana besar Chun Xiushen ke Yunzu untuk balas dendamku. Tega banget melukai tetua keluarga Li dan menghancurkan kemampuan latihan. Aku tak akan biarkan kau hancur dan malu. Aku bukan manusia jika tidak. Hari ini kita belajar pelajaran ketiga di kampus. Dari kaisar sampai rakyat biasa. Semua utamakan membina diri. Dari kaisar sampai rakyat biasa. Semuanya utamakan membina diri. Ahli besar zaman ini, Chun Xiushen. Sekarang membuka kelas Chun Xiushen di Yunzu.
mengundang pelajar dari seluruh negeri. Tidak melihat keluarga, latar belakang, atau umur. Siapapun masuk, semua saudara sekelas. Murid ahli besar. Ahli besar Chun Xiuxian. Ku dengar beliau sangat dihormati. Banyak murid yang keluar dari bawah asuhannya, semua jadi pejabat. Tentu saja. Setahu saya, Pak Chun menganggap mendidik masyarakat sebagai tugasnya. Sebarkan ilmu ke negeri, biar semua orang bisa belajar. Semua bisa baca tulis. Bagus. Pantas saja beliau dihormati oleh semua pelajar di negeri ini. Aku juga mau bawa anakku untuk daftar. Belajar baca tulis bareng Tuan Chun Xiuxian. Jadi pejabat tinggi nanti. Aku mau daftar. Aku yang pertama, daftar. Aku juga mau daftar. Walau kita sibuk belajar, kita juga butuh istirahat. Hari ini kita libur saja. Terima kasih, Pak Guru. Wah, waktunya main. Kalian gak layak masuk Akademi Xiuxian. Kami sama seperti yang lain, cuma mau berkunjung. Kenapa cuma kami yang gak boleh masuk? Suami saya mendirikan Xiuxian School di terima murid banyak. Walaupun tidak ada syarat khusus untuk datang, tapi ada satu aturan. Kalau dari sekolah rendah, tidak layak masuk ke Xiuxian School kami. Kita semua pelajar, belajar untuk Dasia. Juga untuk dunia. Kenapa ada istilah sekolah rendah? Atau maksudnya di Xiuxian School kalian harus lebih tinggi dari orang lain? Bukan lebih tinggi, tapi ada yang gak punya bakat atau moral, malah ngaku jadi guru. Menyesatkan murid di sini. Orang seperti itu bikin malu semua pelajar. Berani hina guru saya seperti itu, saya bakal hajar kalian. Kenapa? Orang terhormat pakai kata, bukan kekerasan. Kena omongan kami ya? Ada yang andalkan status keluarga? Seenaknya di sini. Kami paling sebel sama tipe kayak kalian. Dari awal kami sudah sopan. Malah kalian terus bilang, guru kami nggak ada bakat atau moral. Salah, arah. Ini cara Xiuxian School kalian terima tamu? Di Xiuxian School kami pasti ada sopan santun. Sering ada cendekiawan datang ke sini mengajar ilmu. Pejabat tinggi dari sekolah kita sudah tak terhitung jumlahnya. Kalian pantas disebut tamu? Ikut ujian negara dan jadi pejabat bukan satu-satunya jalan hidup. Pandai baca tulis, tahu sopan santun dan logika, baru rakyat bisa introspeksi. Membaca. Tidak pernah membedakan status sosial. Puan! Menjadi pejabat memang jalan terang buat para pelajar. Tapi belajar hanya demi jabatan dan kekayaan malah rendah. Pikiran seperti itu tidak layak diikuti. Lalu, berapa banyak murid yang kau didik lulus ujian negara? Berani ngomong besar di sini, menurutku kau tak pantas jadi sarjana. Aku tak tanya berapa banyak muridmu yang lulus ujian. Aku hanya tanya satu hal. Apakah kau punya gelar resmi? Aku hanya rakyat biasa. Belum punya gelar apapun. Tak punya gelar. Berani-beraninya sebut diri tuan guru. Masih tega buka sekolah. Ngajari orang baca tulis. Kalau kau tahu diri, tutup saja sekolahmu dan pergi dari Yunzo, biar nggak bikin malu. Benar. Nama baik para pelajar hancur karena orang sepertimu. Kenapa dinasti sebelumnya malah biarkan kalian masih hidup? Menyesatkan anak orang. Omong kosongmu itu. Omong kosong. Tuan kami hanya tak suka ketenaran palsu. Dibanding kalian yang cuma mau jadi pejabat, jelas lebih hebat. Tadong! Baik dulu maupun sekarang, banyak orang terpelajar jadi pejabat lalu serakah. Banyak hal kejam dilakukan. Kenapa kalian gak bahas itu? Kamu cuma punya pandangan dangkal. Aku gak mau ribut sama kamu. Siapa yang ribut di sini? Kalau belajar tapi nggak jadi pejabat, nanti orang yang nggak berpendidikan justru menguasai negeri ini. Saat itu, negara akan kacau. Ucapan ini. Kalau muridmu cuma bisa seperti ini, kamu
Guru berhenti. Kamu memang gak pantas jadi guru. Saya bukan bilang orang yang belajar nggak boleh jadi pejabat, tapi jadi pejabat bukan satu-satunya jalan. Menurut saya, kalau bisa menyebarkan ilmu dari buku ke masyarakat luas, membuat rakyat sadar, bukankah itu juga jalan lain selain jadi pejabat? Cuma, Geles, kamu cuma nutupin ketidakmampuanmu sendiri. Mendidik seperti ini, bisa lahir orang berbakat apa? Orang seperti kamu nggak pantas berdiri di depanku. Jaga pintunya baik-baik. Jangan biarkan orang sembarangan masuk. Nanti mencemari sekolah kita yang punya tradisi mulia. Siswa hormat pada guru. Saya sudah bertemu guru yang kamu sebut kemarin. Orang yang cari nama macam itu, saya nggak akan biarkan dia salahkan anak-anak lagi. Guru tenang saja. Saya umumkan atas nama Anda di seluruh Yunzu. Cari murid. 3 hari lagi, sekolah dia nggak punya murid. Pak, hanya kalian berdua hari ini. Sekolah Shushen ini keterlaluan pakai nama Chun Shushen. Umumin di kota yang semua murid lain direbut mereka. Pak, bicara saja. Saya hancurkan sekolah mereka. Tidak apa-apa, belajar mana saja. Asal bisa belajar yang kita mau, tempatnya nggak penting. Kita lanjutkan pelajarannya. Pak, Yunhan, jangan banyak bicara. Pak, pasti sudah punya rencana sendiri. Kebaikan tertinggi itu seperti air. Air memberi manfaat ke semua, tapi nggak pernah bersaing. Kok menurutmu Pak, itu takut sama apa sih? Mereka nindas kita. Tapi dia malah masih kepikiran apa ya yang Pak pikirkan? Aku rasa kamu mending ulangi pelajaran yang Pak ajarkan hari ini deh. Ayo, pergi. Hei! Bukankah kalian ini murid unggulan Pak Chu? Dengar Pak Chu. Tinggal kalian berdua saja sekarang. Masih belum mau pindah aliran juga? Mau gabung ke Shushen Xuetang? Tuan Li, Anda bercanda. Meski Akademi Shushen mengundang semua pelajar, tapi ada yang memang tidak tahu diri. Kami tetap menjaga jarak, biar nama baik guru kami tidak tercemar. Orang memang ada kelasnya, meski ada yang keluarganya kaya. Mereka malah belajar pada orang cari nama. Orang ini masuk sekolah. Itu justru penghinaan terbesar buat guru kita. Guru kami memperlakukan semua orang sama. Bahkan pedagang atau buruh boleh belajar. Mendidik kalian adalah malu bagi cendekiawan Chun Shushen. Kurang ajar! Lulusan Akademi Shushen banyak jadi pilar negeri. Kamu cuma perempuan. Berani sekali menghina guru. Mau cari mati. Kian pihak, perempuan tak perlu pandai kebajikan. Memang betul kata orang dulu. Tapi dia cufang demi nama dan untung murid perempuan pun diterima. Dia itulah aib terbesar bagi kita para pelajar. Brengsek. Aku, Yu Hao. Mundur. Tuan tetap. Mohon patuhi perintah Tuan. Orang zaman dulu tidak selalu benar. Wanita tanpa pendidikan bukan berarti baik. Seorang guru harusnya berpikiran luas. 3 orang tadi bicara kasar. Benar-benar tidak sopan. Cuman orang kampung yang sempit wawasan masih berani ngomong banyak di sini. Kalau kamu punya kemampuan asli, berani ikut diskusi yang akan diadakan Tuan 7 hari lagi. Kalau kalian dapat peringkat di kompetisi debat 7 hari lagi, dan terbukti memang punya kemampuan, apa gunanya kami membuktikan lagi nanti? Kompetisi debat apa? Benar-benar orang kampung, bahkan kompetisi debat pun nggak tahu. Itu acara paling bergengsi buat para pelajar. Ambil 3 dari 6 keterampilan Junzi, memanah tahun ini. Ada memanah, musik, dan sastra. Kalau menang salah satu, bisa jadi murid langsung dari guru utama. Itu kehormatan luar biasa. Sejak dulu, ilmu tak ada peringkat, kekuatanlah yang diadu. Aku jadi guru cuma ingin lebih banyak orang bisa baca dan bijak. Lakukan baik, tak perlu pikir masa depan. Nama dan keuntungan bukan urusanku. Pada akhirnya, cuma karena tahu diri nggak punya kemampuan,
Ikut kompetisi cuma buat malu-maluin. Takut. Makanya omong kosong mulu gitu. Yunhan, ayo balik ke akademi. Loh, langsung kabur nih. Bahkan ikut konferensi debat aja nggak berani. Apa bedanya sama pengecut? Mau so jadi guru segala. Ya kalau aku sih langsung cabut. Keluar, Yunsu! Guru nggak peduli nama atau harta. Biar orang lain ngomong apa. Sebagai murid, aku harus bela guru. Tantangan dari konferensi debat kalian, kami terima. Tuan, itu karena Kingwu terlalu emosi. Tapi saya benar-benar nggak tahan. Mereka nggak hormat sama Anda. Tuan, menurut saya kakak nggak salah orang kayak mereka memang harus dipukul sekali biar kapok. Yuhang. Sudah, cukup. Anak muda wajar kalau sedikit arogan, tapi ingat baik-baik, jangan pernah bertindak gegabah. Kalau sudah putuskan ikut lomba diskusi, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kebetulan aku ajarkan kalian beberapa hal. Mulai besok, Qingwu, kamu akan latihan bermain Qin di bawah pengawasanku. 7 hari juga waktu yang cukup, aku akan mainkan 1 lagu untukmu. Kamu hanya perlu latihan sampai bisa sebaik itu. Yunhan, kamu punya dasar bela diri. Fokus latihan memanah. Salah satu 6 kesenian Junzi. Yang paling penting adalah kaki. Mulai besok, latihan posisi kuda setiap hari. Baiklah, kalian berdua pulang. Dan istirahat yang cukup hari ini. Besok mulai latihan. Fuanzi. Saya, Zhou Hop, datang dengan 2 murid ikut konferensi. Tidak kusangka Tuan Chu benar-benar berani membawa muridnya ke sini, mencari malu sendiri. Guru besar, Anda bercanda. Peringkat tidak penting. Bawa murid ke sini, tambah pengalaman. Tidak masalah. Pengalaman ini hanya sekali. Setelah hari ini, ada yang harus keluar. Yunzu, jadi anjing tanpa rumah. Hari ini aku mewakili sekolah Shushan ikut lomba memanah. Tuan Chu, apakah Anda akan bertanding sendiri? Atau murid Anda yang ikut? Saya, ganti, ikut. Kelihatannya memang tidak ada orang di sekolah kalian. Sampai-sampai anak bau kencur sepertimu yang ikut. Ye Yunhan, hari ini aku peringatkan, jika nanti lomba memanah, kamu bisa menembak setengah dari nilai saya. Lomba ini anggap saja milikmu. Tidak perlu. Aku akan mengalah kamu dengan cara yang terhormat. Cari perhatian. Umumkan. Lomba memanah sekarang dimulai. Mulai. Kompetisi memanah dimulai. Teman-teman, saya akan tampil. Akademi Shushan, Li Haifeng 29. Lingkar. Bagus. Panahan. Selamat tahun skor terbaik 28 hari ini. Pecah rekor. Tony, panahanmu hebat. Terima kasih atas pujiannya. Semuanya berkat bimbingan guru. The Yunan batal saja bersama kakakmu. Gabunglah ke klub Shushan biar nanti nggak menodai nama besar ayahmu, De Chengjia. Kamu benar-benar pikir anak bau kencur ini bisa kalahkan Li Haifeng, muridku?
Atau kamu ingin mempermalukan diri sendiri di depan orang banyak? Terima kasih atas saran, Pak Chun. Tapi saya yakin sama kemampuan saya. Silakan. Kayu lapuk nggak bisa dipaham. Kamu mendidik murid seperti ini. Bisa-bisa malah menjerumuskan mereka. Ye Yun Han 3, anaknya semua kena tengah. 30 lingkaran, maksudnya apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tahu persis kemampuan Ye Yun Han. Mana mungkin dia bisa maju sejauh itu cuma dalam 7 hari. Kemampuan guru kalian gak bakal bisa. Kalian bayangkan hari ini kalian bener-bener bakal kalah telak. Kamu cuma lagi beruntung aja kan? Selanjutnya, adu seni piano ini bakal buktiin kemampuan asli kalian gak punya kesempatan. Betul. Anak muda kalah satu babak. Apa salahnya? Semoga nanti saat adu seni piano jangan kalah parah. Ayo adu, siapa takut? Sayang sekali. Mengorbankan kebaikan. Akhirnya, jalan kecil saja. Kompetisi para literat. Lihat, kemampuan piano, kaligrafi, seni, Tuan Cep. Berikutnya, akan jadi lomba bermain kecapi. Kenapa? Semua ikuti saja arahan dari sesepuh. Orang ini adalah yang paling jago bermain kecapi di bawah ajaran saya. Orang panggilnya Shinju. Tuan Chu, kamu mau turun sendiri? Atau mau suruh murid? Saya nggak usah tampil. Biar murid saya yang maju menantang. Mungkin dapat pengalaman, Cinggu. Belum tahu. Chin yang digunakan oleh saudara Han banner-banner yang terbaik di dunia. Badan kinnya dari kayu sandal tua 1000 tahun. Senar kinnya bahkan terbuat dari sutra ulat langit asal wilayah barat. Suara bagus. Tidak ada yang bisa menandinginya di dunia. Oh, kemampuan bermain Chin saudara Han hebat. Tidak menyangka ada alat musik sehebat ini juga. Saya penasaran. Nona Ye, sebagai murid unggulan Tuan Chu, Chin yang Anda gunakan terbuat dari bahan apa? Chin saya biasa, bukan dari kayu sandal ribuan tahun. Senarnya juga bukan sutra ulat langit. Hanya chin panjang biasa yang selalu menemani guru saya. Jangan main-main. Tuan Tua adakan pertemuan diskusi budaya agar para sarjana bertukar ilmu. Bukan kesempatan bagi para pencari popularitas tampil di sini. Tuan Chu, jangan main saya. Jangan khawatir, Pak Tua. Saya percaya pada siswa saya ini. Pasti dia tidak akan mengecewakan kalian. Saya penasaran murid hebat seperti apa yang bisa diajarkan Tuan Chu. Mulai. Baik. Ya. Oke. Emas tak takut api. Sungguhan luar biasa. Di hadapan bakat dan pengetahuan sejati, semua keberuntungan dan pura-pura ahli akan hancur. Kakak Han jago kecapi. Kalian mau tandingi pakai apa? Jangan terlalu sombong. Ini baru mulai. Nanti kakakku pasti bikin kalian malu. Kian pihak, bocah. Ini bukan sekolah. Kakakmu juga nggak seberuntung kamu. Mau kalahkan kakak Han? Latihan dulu 20 tahun. Han Ying dapat semua ilmu asliku. Kalian kecapinya dibandingku dulu. Sedikit pun gak kalah, Tuan Chu. Jangan biarkan jalan kecapi muridmu terhenti. Kamu mengaku kalah. Saran kamu, menyerah saja. Tak ada musim dingin, takkan harum bunga plum. Aku yakin Cingwu nggak akan mengecewakan aku.
Tuan Chu, hati-hati ya. Jangan sampai menyesal nanti. Kok bisa sih? Dia mencapai dau gunung sungai. Saya yang benar-benar belajar dari saya. Bolehkah saya pinjam beberapa buku? Cingwu masih kurang. Belum memahami kehebatan seni musik Bapak. Beruntung menang. Tidak mempermalukan Bapak. Ingat, pelatih jangan malas. Patuhi perintah, Guru. Pintar! Apa? Ye Qingwu sudah terkenal sebagai wanita berbakat sebelum datang ke Yunzu. Kemampuan bermain musiknya memang luar biasa. Itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan si Chu itu. Benar. Dia cuma orang kampung biasa yang nggak layak naik panggung. Ada teknik musik hebat. Mengajari Nona Ye. Dia pantas. Kabarnya dia cuma ngajarin Nona Ye 7 hari. Waktu sesingkat itu. Mana mungkin kemampuan musik seseorang maju pesat. Itu karena kemampuan Nona Ye yang hebat. Orang itu mungkin sudah sepakat dengan Nona Ye. Numpang terkenal di acara diskusi. Setelah itu, banyak murid, dapat nama dan untung. Tak disangka dia orang seperti itu, benar juga. Pinjam nama saya di kompetisi. Wacana untuk cari murid, kalah pun enggak masalah. Menang, dapat nama dan untung. Tuan Chu, hebat juga caranya. Sampai tahap ini, berani maju sendiri. Adu kemampuan kaligrafi dan tentukan siapa yang menang. Semuanya ikut arahan. Tuan Chu, hari ini kita masing-masing menulis satu karya kaligrafi, lalu biarkan semua yang hadir menilai bagaimana. Sepertinya sudah hampir 10 tahun, Tuan tidak pernah mengeluarkan karya lagi. Tak disangka hari ini bisa melihat langsung Tuan menulis kaligrafi. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Lihat sendiri. Hari ini, Tuan turun tangan sendiri, si Chu ini. Apalagi yang mau dia lakukan? Yang pihak. Tunggu saja Tuan akan mengungkapkan jati diri aslinya. Nanti dia akan diusir dari Yunzu seperti anjing kehilangan rumah. Anak muda yang suka cari jalan pintas itu memang cuma tahu jalan kecil. Aku lihat kau cukup berbakat. Beri tulisan. Ingat, hidup harus berpijak di bumi. Jangan mimpi tinggi. Tuan, mohon ajarannya. Tulisan kuat dan tegas. Menyatu sempurna. Sekali lihat langsung terasa luar biasa. Benar. Pantas saja beliau disebut sarjana agung zaman ini. Beliau sudah melampaui puncak masa lalu. Karya ini memang diwariskan untuk generasi mendatang. Karya sehebat ini. Tak ada yang bisa menyaingi di dunia. Kamu si Chu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan guru kami? Tuan Chu. Silakan. Tuan Chu. Silakan. Kudengar Tuan Chu pernah bilang, ujian pegawai bukan satu-satunya jalan pelajar. Benar? Benar. Bagi yang ingin wujudkan cita-cita lewat ujian pegawai, ikut ujian memang cara tercepat. Tapi nggak semua mau jadi pejabat. Dan nggak semua cocok jadi pejabat. Kalau bisa cari bidang yang sesuai, itu juga pilihan baik. Anak sombong. Kalau gak jadi pejabat dan mengabdi pada negara, gimana bisa bawa manfaat buat rakyat? Jadi buat apa belajar? Bawa manfaat ke rakyat, itu nggak harus jadi pejabat. Kalau banyak orang seperti kita bisa mengajarkan ke seluruh negeri, sampai semua orang bisa baca dan paham. Bukankah itu juga bermanfaat untuk semua? Kamu Chu, sebenarnya siapa sih? Orang kampung biasa. Masih berani dibandingkan dengan Tuan kami. Masih berani besar kepala. Percaya nggak? Satu kata dari Tuan kami bisa bikin kamu hancur reputasi. Dunia
Ramai demi keuntungan. Dunia ricu. Semua demi untung. Jangan-jangan di hati Tuan Chun, perebutan nama dan keuntungan itu memang tugas orang yang belajar. Harus dilakukan. Apa? Kok tiba-tiba ada tanda langit? Jangan-jangan ada yang akan kena hukuman dari langit. Tidak, ini pertanda keberuntungan dari langit. 7 tahun lalu, tokoh sastra besar, bantu Kaisar Xia ganti pemerintahan. Pertanda ini pernah terjadi. Sastra masa kini. Beliau bersembunyi di desa dan pasar sampai sekarang. Hari ini, apakah beliau akan menunjukkan keahliannya lagi? Kamu, siapa? Ya apa? Aku. Tidak penting. Yang penting di hati Tuan Chun. Seberapa besar arti nama dan keuntungan? Seberapa besar? Aku tidak peduli nama dan keuntungan. Anakmu! Chen, Shuxiyo, cendekiawan besar sekarang. Semangat muda, wibawa. Pada masa pemerintahan lalu, dia dianggap pemimpin masa depan oleh banyak cendekiawan. Meski zaman kacau, tetap sangat dihormati. Raja Tirani membakar buku bunuh bijak. Beliau tetap buka sekolah. Melindungi rakyat miskin, dihormati seantero negeri. Kenapa? Benar, semua itu Tuan kami lakukan. Kamu punya hak apa dibandingkan dengan Tuan kami? Aku tidak bisa dibandingkan. Kalau saja dunia punya lebih banyak orang seperti Chun Shuxian, pasti takkan ada banyak pahlawan yang tak punya jalan mengabdi negara. Kalau begitu, mengapa saat tahu pendidikan bisa membangun negeri, masih iri pada orang berbakat? Aku tidak begitu. Jangan bicara ngawur. Takut pada diri sendiri. Menahan diri. Capai tujuan. Hati tak terkenal. Jiwa tak terkendali. Chen Shuxian. Mengerti? Kembali ke kelas. Yang terbaik di air. Terima kasih, Tuan. Anda sudah sadar, Pak. Tenang saja. Kami tak lepaskan si Cu itu. Betul. Ayah Tuan Li adalah legenda seni bela diri wilayah selatan. Dewa dunia Li Tianzhen. Ketika tahu si Chu berlaku kasar pada Anda, beliau sudah setuju turun tangan sendiri untuk menghajarnya. Jangan lakukan itu. Tolong jangan, Tuan. Kenapa begitu? Tuan, tenang saja. Ayah saya. Dibandingkan dengan saya, Tuan Chulah yang benar-benar sang suci di dunia sastra. Dialah guru bagi semua cendekiawan di dunia. Jangan sampai menyakiti beliau. Cepat, bantu saya bangun. Mandi dan ganti pakaian untuk menemui Tuan itu dan memohon maaf. Tuan, kenapa Anda begitu memuja si Cu itu? Dia cuma seorang sarjana biasa dari desa ini. Kenapa Anda harus repot-repot datang sendiri minta maaf? Benar, Pak. Anda adalah cendekiawan besar zaman ini. Semua orang bangga bisa jadi murid Anda. Datang kemari untuk minta maaf pada si Cu. Jangan jadi bahan tawa. Kalau kalian masih anggap aku guru kalian, ikutlah denganku. Maaf, Pak Guru. Buat kalian, ini juga sebuah berkah. Saya, murid Chun Shuxian, khusus datang kepada Pak Guru. Maaf. Murid Chen Shuxian datang kepada guru untuk memohon maaf. Tuan Chun adalah cendekiawan besar zaman ini. Guru yang dihormati semua cendekiawan. Apa salahnya? Aku bingung. Mata hati tertutup, niat jahat di hati. Salah besar. Tanpa bimbingan dulu, pasti menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup mengikuti guru. Salah, ubah, tidak ada kebaikan.
Lebih tepat. Mulai besok, datanglah ke sekolah bersamaku. Terima kasih, guru. Aku tak akan mengecewakan harapan guru. Ayah, mohon bantu anak dapatkan keadilan. Mengapa? Bahkan guru besar yang ayah undang khusus untukmu masih kalah dari orang desa itu. Ayah belum tahu. Si Chu itu pandai memutarbalikkan kata-kata. Sampai-sampai Chun Shuxian juga terpengaruh. Dan mau jadi muridnya. Memalukan. Anak tidak terima. Baiklah. Berani-beraninya mereka mempermalukan. Ayah akan lihat sendiri. Sebenarnya siapa dia? Terima kasih. Ayah sudah mau bela anak. Baik latihan maupun belajar. Keseimbangan kerja stereohead diperlukan. Bukan cuma belajar motivation itu yang benar. Hari ini, saya akan ajak kalian menikmati suasana alam. Bapak memang sangat berkelas. Alam apa? Maksudnya gimana? Kolom jelek ini aja kan? Apa menariknya coba? Yunhan, ayo, posisi kuda. 1 jam. Hah? 2 jam? Kamu memang orang sombong. Memang saya begitu. Siapa Anda? Tidak saya sembarangan. Keluarga nggak ada orangnya. Hari ini aku akan buat kamu bayar harganya. Awas, Pak. Kak. Yo, kenapa kamu begini? Lindungi, Tuan. Ini soal keberanian dan kesetiaan. Gadis Ye, kamu juga sangat setia pada perasaan. Kamu lumayan cocok jadi pasangan anakku, Haifeng. Selaku urus si Chu ini, akan kubawa kamu pulang, jodohkan dengan anakku. Jangan sakiti tuan kami. Minggir! Kamu kira karena kamu ketua utama, aku gak berani melukaimu. Aku di sini. Jangan sakiti tuan kami. Mati. Marah dikit langsung main tangan. Tuan, kamu benar-benar nggak masuk akal. Aku lebih hebat dari kalian semua. Omonganku, aturan. Kalau mau debat sama aku, gampang kok. Asal kamu bisa lebih kuat saja. Pendekar, gunakan kekuatan lawan aturan. Kamu nggak hormati hukum, menyakiti orang. Karena orang seperti kamu. Dunia ini jadi penuh orang yang menderita. Banyak banget. Ngomongnya, dunia ini emang tempat siapa? Kuat dia menang. Aku lebih kuat darimu. Jadi wajar aku bunuh. Habis itu aku bawa nona keluarga Ye buat ngendalin kamu. Kalau kamu nggak terima, silakan saja melawan. Mau lihat juga seberapa hebat kamu. Tuan, dia selevel ayah saya. Ahli ilmu hebat. Berbeda dengan rohaniwan biasa. Ada hal yang harus dilakukan seseorang. Saya pernah mengajari banyak orang baca tulis dan berpikir. Hari ini mengajar seorang ahli ilmu besar juga tidak masalah. Seorang sarjana lemah yang bahkan tak bisa mengikat ayam. Ajari saya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu layak. Tuan, perintah khusus. Ya. Kamu, sebenarnya kamu siapa? Kenapa di depanmu? Aku sama sekali nggak bisa melawan. Aku cuma guru biasa saja. Li Qianzhai, kamu andalkan kekuatanmu sebagai dewa dunia, melukai orang tanpa peduli aturan. Tak mau akui kesalahan sendiri. Aku segel kekuatanmu. Jadi pelayan di sekolah 10 tahun. Kalau kamu menyesal, kembalikan. Jangan, aku salah. Jangan ambil kekuatanku.
Guru! Sebenarnya, Anda siapa? Beliau adalah orang yang 7 tahun lalu membantu Kaisar Xia menggulingkan rezim tiran sebelumnya. Sang Sage Sastra. Sang Sage Sastra. Di hidupku, akhirnya aku bertemu Sage Sastra sungguhan. Aku beruntung bisa jadi murid beliau. Sekarang aku sudah ajarkan semua yang bisa aku ajarkan padamu. Urusan di sini sudah selesai. Saatnya aku pergi. Baiklah. Hah? Apa? Apa? Kenapa guru tiba-tiba mau pergi? Kalau aku bisa terus mengikuti guru, mendengarkan nasihat guru, saya mati pun tak menyesal. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Apalagi, kalian masih punya tugas yang lebih penting. Masih ingat apa yang pernah aku katakan? Guru pernah bilang, seluruh dunia, kalau semua bisa baca dan paham, saat itulah dunia akan benar-benar damai, makmur. Benar. Tapi kalau mau mendidik semua orang, saya sendiri ingin, tapi tak mampu. Jadi, butuh lebih banyak orang seperti kalian. Untuk bersama guru, membimbing dan mendidik semua orang. Memberi orang ikan, tak sebaik mengajari cara memancing. Yunzu, kalian sudah cukup mewakili guru untuk mengajar. Sebagai guru, aku harus ke wilayah lain, cari orang yang bisa mengajar. Saya pasti takkan mengecewakan guru. Tapi, kalau kami rindu guru, harus bagaimana? Dunia ini selalu mempertemukan. Kita pasti akan bertemu lagi nanti. Sekarang, guru pamit. Selamat jalan, guru.